Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Munarif dari Forum News Network. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku pusing. Menurut dia hari gini kok masih ada ya orang atau kelompok yang membawa-bawa isu, suku, dan keagamaan. Kalau di masa Orde Baru, isu semacam itu disebut sebagai SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Di era sebelum kemerdekaan, kata Ibu Megawati, banyak sekali pemuda dari berbagai suku dan agama yang bersatu memperjuangkan kemerdekaan. Kok sekarang seperti dimunculkan kembali ya kesukuan dan masalah agama itu? Begitu kata Megawati dalam sebuah webinar. Tolong dijawab, why? Kata profesor dari Universitas Pertahanan itu. Pernyataan Profesor Megawati itu seperti orang yang menepuk air di dulang dan memercik ke muka sendiri. Lah apa Ibu Mega tidak tahu kalau BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila saat ini tengah membuat sebuah lomba yang jelas punya tendensi mengadu domba umat, bahkan bukan memecah belah bangsa, tapi mengadu domba antar umat Islam. Lebih bahaya lagi itu yang disasar, yakni anak muda Islam yang sering disebut sebagai santri. Jadi menyambut Hari Santri tanggal 22 Oktober nanti, BPIP membuat sebuah lomba karya tulis. Hadiahnya lumayan besar dan cukup menggoda, apalagi di tengah pandemi. Juara pertama dapat hadiah 7 juta rupiah plus trofi. Juara kedua mendapat hadiah 5 juta plus trofi. Dan juara ketiga kemudian mendapat hadiah 3,5 juta juga plus trofi. Ini masalahnya itu tema yang disodorkan oleh panitia itu loh. Ada dua tema yang disodorkan. Pertama, hormat bendera menurut hukum Islam. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut hukum Islam. Apa maksudnya kok memilih tema itu? Isu itu kan sangat sensitif dan bisa memecah belah di kalangan umat. Harus diakui ya, ada dalam Islam, ada kelompok-kelompok dalam Islam yang meyakini bahwa menghormat bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya itu haram. Tapi itu kelompok kan bukan mainstream dalam Islam. Dan itu juga saat ini seharusnya bukan isu yang substansial. Apa sih gunanya mengangkat isu-isu semacam itu dalam situasi yang seperti saat ini? Mengapa justru isu itu yang diangkat dengan di tengah-tengah bangsa kita menghadapi problem yang sangat berat, krisis multidimensi, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis fiskal, krisis moneter, dan juga krisis kepemimpinan. Bukankah seharusnya BPIP itu menjadi perekat bagi bangsa? Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bu Mega apa tidak tahu kalau lembaga yang seharusnya diawasi itu, yang diarahkan malah membuat kegiatan yang memecah belah bangsa. Ini Bu Mega kan menjadi Ketua Dewan Pengarah dari BPIP. Harusnya Bu Mega tahu, jangan-jangan malah acara atau kegiatan ini atas saran atau arahan dari Bu Mega. Ini lebih parah lagi kalau kemudian Bu Mega mempersoalkan ada kelompok-kelompok yang mencoba mengangkat isu-isu masalah suku dan agama. Sementara lembaga yang dia pimpin sendiri justru malah membuat isu itu dan disponsori oleh negara. Jadi artinya apa? Publik bisa menafsirkan bahwa justru negaralah yang mensponsori pemecah belahan bangsa ini. Kalau saya lihat sih ini bukan lagi memecah belah bangsa, tapi lebih jahat lagi ya, ini memecah belah umat Islam. Lebih berbahaya lagi kalau kemudian lomba ini ya memang disengaja untuk mendeteksi tingkat kesadaran santri dalam soal pluralisme dan intoleransi. Saya jadi teringat kok semuanya jadi seragam, mulai dari tes wawasan kebangsaan di KPK, kemudian kemarin juga ada survei yang diselenggarakan oleh Depdikbud juga berkaitan dengan soal-soal yang semacam ini. Jadi ini sangat sangat sistematis dan terencana. Wajar kalau kemudian politisi dari Partai Gerindra, Fadlizon, menilai bahwa lomba yang diselenggarakan oleh BPIP ini adalah produk Islamophobia dari pemerintahan Jokowi. Bayangkan kalau kemudian muncul berbagai naskah yang masuk, mereka yang membuat karangan menolak hormat bendera dan menolak menyanyikan Indonesia Raya, ya walaupun mungkin dia punya dasar argumentasi yang kuat akan dicap radikal. Kalau soal isu agama, mengapa Bu Megawati tidak ribut ketika para buzzer pemerintah, Adi Armando dan geng, itu mengangkat isu PRI dan non-PRI pada saat heboh sumbangan 2 triliun dari Putri Akiditio. Pada waktu itu Bu Mega diam-diam saja, nggak merasa terganggu ada buzzer-buzzer pemerintah yang mengangkat isu itu. Bu Mega juga nggak ribut kok ketika Adi Armando mempersoalkan apa agama dari pebulu tangkis kita, Anthony Ginting yang masuk final pada Olimpiade di Tokyo. Pada waktu itu sebenarnya Adi Armando bukannya tidak tahu agama dari Anthony Ginting. Justru dia mau ngolok-olok umat Islam bahwa tuh lihat
orang non-Muslim loh yang membawa nama baik Indonesia di dunia internasional dengan masuk semifinal. Itu kan masuknya seperti itu. Mengapa pada waktu itu Bu Mega atau BPIP juga tidak ribut? Ini soal sangat serius, mempertentangkan agama seseorang, kemudian juga masalah pri dan non-pri. Benar-benar serius, tetapi pada saat itu Bu Mega dan juga BPIP hanya diam saja. Ini sejak BPIP dipimpin oleh Profesor Yudian Wahyudi, yang notabene dia adalah mantan rektor UIN Yogyakarta, dan Bu Mega sebagai ketua Dewan Pengarah, ada tendensi lembaga ini digunakan untuk memojokkan umat Islam. Yudian sebagai ketua BPIP itu sangat sering menyulut kontroversi berkaitan dengan umat Islam. Anda pasti masih ingat ya ketika dia mengatakan bahwa agama itu menjadi musuh terbesar Pancasila. Dan statement itu kemudian memunculkan kehebohan yang luar biasa. Belakangan Yudian mengaku bahwa perkataannya dipotong atau hasil wawancaranya dipotong oleh detik.com. Tapi silakan Anda menonton kembali sendiri wawancara itu secara lengkap. Betulkah bahwa Detik memotong pernyataannya, memotong hasil wawancaranya, atau memang itu adalah statement resmi, statement yang disampaikan oleh Yudian. Masih dalam wawancara dengan Detik, Yudian, kepala BPIP ini juga mengusulkan agar salam assalamualaikum itu diganti dengan salam Pancasila. Ini juga menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Dan lagi-lagi itu dibantah lagi, media yang disalahkan lagi. Tak lama setelah Yudian ini ditunjuk menjadi kepala BPIP dan Megawati sebagai ketua Dewan Pengarah, itu memang ada gerakan untuk mempopulerkan salam Pancasila. Pada waktu itu Bu Mega menyatakan ada dua yang ingin dia gaungkan kembali, yakni salam Pancasila dan BOM. Bahkan kemudian Megawati waktu itu memberikan contoh bagaimana bentuk dari salam Pancasila, dan diikuti oleh beberapa anggota Dewan Pengarah Dewan Pancasila dan kemudian diikuti oleh beberapa anggota Dewan Pengarah BPIP, yakni antara lain mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan juga mantan pimpinan Muhammadiyah Profesor Syafi'i Ma'arif. Megawati pada waktu itu mengaku dia akan terus-menerus mempopulerkannya. Katanya langkah itu dilakukan agar bangsa Indonesia kembali sebagai nasionalis yang cinta negara. Ini penjelasan dari Bu Megawati. Ini penjelasan dari Bu Megawati waktu itu. Yudian ini sempat ditegur oleh para anggota DPR karena dia sangat sering menyampaikan statement-statement yang kontroversial. Dan sejumlah anggota DPR, termasuk anggota DPR dari PDIP, juga minta agar Yudian lain kali berhati-hati ketika menyampaikan pernyataannya. Dan pada waktu itu Yudian mengaku bahwa dia akan membentuk tim humas, sehingga setiap kali pernyataannya sebelum muncul ke publik itu harus melalui tangan humas dulu. Dan sejak saat itu memang Yudian itu seperti menarik diri dari publikasi dan tidak ada statement-statementnya yang kontroversial. Sekarang muncul lagi lomba yang kontroversial dari BPIP. Jadi Bu Megawati, tolonglah, please lah, jangan memonopoli kebenaran sendiri, atau kalau kemudian ingin menyampaikan sesuatu, lihat secara internal. Apakah Ibu melaksanakan apa yang Ibu sampaikan sendiri? Ibu tadi, Bu Megawati mengecam bahwa sekarang isu agama, isu kesukuan diangkat kembali, ternyata justru pendukung-pendukung pemerintah lah lebih banyak menggaungkan perpecahan ini. Sekarang yang lebih parah adalah lembaga yang Ibu pimpin, lembaga yang Ibu menjadi ketua Dewan Pengarahnya, membuat sebuah lomba yang dampaknya bisa memecah belah umat Islam. Saya Sunarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.